John Herdman mengumumkan 41 nama sementara untuk FIFA Series 2026. Ada kejutan dan ada juga nostalgia. Berikut kisahnya. John Herdman, pelatih baru Timnas Indonesia, resmi mengumumkan pemanggilan sementara untuk skuad Garuda dalam rangka persiapan menghadapi FIFA Series 2026. Sebagai pemanggilan perdana di bawah kepemimpinannya, Herdman mengundang 41 pemain yang mencakup pemain langganan Timnas Indonesia dan juga beberapa wajah baru yang mengejutkan banyak pihak. Keputusan ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan fans, terlebih karena beberapa nama besar yang absen meskipun memiliki pengalaman internasional yang panjang. John Herdman resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026, menggantikan posisi yang sebelumnya kosong setelah Timnas gagal ke Piala Dunia. Herdman akhirnya diberi tanggung jawab besar untuk memimpin Timnas Indonesia yang telah lama menginginkan keberhasilan di ajang internasional. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman melatih Timnas Kanada dan New Zealand, Herdman hadir dengan harapan besar untuk membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. Panggilan pertama kali untuk menghadapi FIFA Series 2026 ini sangat penting, mengingat pentingnya turnamen tersebut sebagai pemanasan menuju turnamen-turnamen berikutnya yang sudah di depan mata. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk bertanding melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada tanggal yang sama, Bulgaria akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dari dua pertandingan ini akan beradu kekuatan di partai final yang juga akan digelar di GBK pada 30 Maret 2026. Herdman memanggil 41 pemain untuk persiapan ini, dengan komposisi yang menarik. Daftar skuad yang diumumkan meliputi berbagai nama pemain senior dan beberapa pemain muda yang akan dipersiapkan untuk masa depan. Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil. Kiper: Maarten Paes dari Ajax, Emil Audero dari Cremonese, Nadio Argawinata dari Borneo FC, Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, dan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Back: Jay Itzes dari Sassuolo, Kevin Dix dari Mönchengladbach, Dean James dari Go Ahead Eagles, Elkan Baggett dari Ipswich Town, Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Nathan Choi Aon dari Willem II, Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Sandy Walsh dari Buriram United, Fajar Faturrahman dari Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dari Bayangkara FC, dan Janse Sayuri dari Malut United. Gelandang: Calvin Verdang dari Lille, Joey Pelupesi dari SK Lommel, Eliano Raidenders dari Persib Bandung, Ivar Jenner dari Dewa United, Jordi Amat dari Persija Jakarta, Mark Klok dari Persib Bandung, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tim Gaypens dari FC Emmen, Arkhan Fikri dari Arema FC, Ezra Walian dari Persik Kediri, dan Victor Dethan dari PSM Makassar. Penyerang: Miliano Jonathan Wickman dari Excelsior, Ole Romeni dari Oxford United, Ragnar Oratmangon dari Dendar, Beckham Putra dari Persib Bandung, Mauro Zylstra dari Persija Jakarta, Ramadan Sananta dari DPM FC, Jakob Sayuri dari Malut United, Adrian Wibowo dari LAC, Jens Reven dari Bali United, dan Stefano Lillipali dari Dewa United. Meskipun Herdman memanggil sejumlah pemain yang cukup familiar bagi publik Indonesia, ada beberapa nama besar yang absen dari daftar ini, yang menimbulkan perdebatan hangat di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Beberapa pemain langganan Timnas yang tidak dipanggil antara lain Tom Haye dari Persib Bandung, Shane Patinama dari Persija Jakarta, Pratama Arhan dari Bangkok United, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Rafael Struijk dari Dewa United, dan Asnawi Mangkualam dari Port FC. Alasan tidak dipanggilnya mereka bervariasi. Misalnya, Tom Haye dan Shane Patinama sedang menjalani sanksi larangan bermain untuk 4 laga akibat akumulasi kartu dan pelanggaran disiplin di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Meskipun begitu, kedua pemain ini tetap diperkirakan akan berlatih dengan tim meskipun tidak bisa bermain dalam laga resmi.
Selain itu, Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil karena penurunan performa yang menjadi alasan utama ketidakhadirannya di skuad Garuda kali ini. Sementara itu, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand yang baru pulih dari cedera juga absen dalam pemanggilan kali ini. Ada pula Rafael Struijk yang belum menunjukkan performa gemilang bersama Dewa United yang membuatnya tak mendapatkan tempat di skuad sementara ini. Teja Paku Alam, penjaga gawang yang tampil gemilang di Liga Indonesia, juga tidak dipanggil. Meskipun penampilannya sangat baik, Hertman tampaknya masih menganggap bahwa Nadeo Argawinata dan Hernando Ari lebih unggul dalam hal pengalaman dan konsistensi, meskipun keputusan ini tetap menjadi perdebatan di kalangan penggemar. Salah satu sorotan dalam pengumuman ini adalah keberadaan sejumlah pemain muda, terutama yang berusia di bawah 23 tahun, yang dipersiapkan untuk transisi ke tim senior. John Hertman berencana memberikan mereka kesempatan emas untuk belajar dan berkembang bersama para senior mereka. Nama-nama seperti Victor Dethan, Arkhan Fikri, Donny Tri, Tim Gapens, dan beberapa nama lagi memang dipanggil sebagai bagian dari persiapan jangka panjang, terutama untuk turnamen-turnamen U23 mendatang. Selain itu, ada beberapa nama kejutan yang dipanggil oleh Hertman, seperti Elkan Baggett yang kembali setelah 2 tahun tidak membela timnas Indonesia. Kembalinya Elkan disambut antusias oleh fans karena ia merupakan salah satu pemain yang sangat dirindukan di lini belakang Garuda. Kejutan lainnya adalah pemanggilan Mark Klok, Lily Pali, dan Witan Sulaiman yang meskipun sempat dianggap akan terpinggirkan, tetap dipilih untuk bergabung dengan skuad. John Hertman jelas memiliki pertimbangan matang dalam memilih pemain. Setiap keputusan pemanggilan tentu saja tidak terlepas dari hasil evaluasi intensif yang dilakukan oleh staf pelatih. Dalam hal ini, Hertman memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan filosofi dan sistem permainan yang ingin diterapkannya. Pemilihan pemain untuk Garuda Calling kali ini juga mencerminkan sikap Hertman dalam memperbaharui skuad timnas Indonesia dengan wajah-wajah baru, namun tetap menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi. Keputusan-keputusan yang diambilnya tentu saja bukan tanpa kontroversi, tetapi itu adalah bagian dari proses panjang untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan pemanggilan sementara 41 pemain ini, John Hertman berharap dapat meracik formasi terbaik untuk menghadapi FIFA Series 2026. Laga melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026 akan menjadi ujian pertama bagi Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka. Pemenang dari 2 laga ini akan beradu kekuatan di partai final yang juga akan digelar di GBK pada 30 Maret 2026. Meskipun banyak yang mengkritik beberapa keputusan Hertman dalam pemanggilan pemain, satu hal yang jelas adalah harapan tinggi yang dibawa oleh pelatih asal Kanada ini. Semua mata kini tertuju pada John Hertman untuk melihat apakah ia bisa membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia atau apakah ia akan menjadi pelatih yang hanya mencetak sejarah sesaat. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melihat apakah pemanggilan pertama ini akan menjadi pondasi yang kuat untuk masa depan timnas Indonesia atau hanya langkah sementara dalam proses panjang untuk meraih kesuksesan. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini memiliki pelatih yang berani mengambil keputusan-keputusan besar, dan harapan baru pun terlahir di bawah kepemimpinan John Hertman.